Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Afandi. Saya dari kelas TE 2B dengan NIM 1901010111, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang elektropneumatik dari mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik. Oke, langsung saja. Pengertian elektropneumatik pada hakikatnya terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga hemat biaya, sedangkan sistem elektropneumatik menggunakan sumber tenaga di samping udara bertekanan juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Karakteristik pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja. Pada rangkaian pneumatik atau komponen elektrik saja pada rangkaian elektrik. Sedangkan pada elektropneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya terdapat pembagian media sinyal elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Next, urutan proses. Ini adalah bagan urutan proses dari inputan dan outputan sinyal dari pneumatik dan elektropneumatik. Yang pertama ada sinyal input, lalu lanjut ke proses, setelah proses ke konversi sinyal, setelah itu ke sinyal output. Di sini terlihat sinyal elektrik menuju ke sinyal pneumatik. Jadi sinyal elektrik terlebih dahulu, ketika itu menuju ke sinyal pneumatik. Elemen-elemen sistem. Di sini ada elemen-elemen sistemnya, yaitu yang pertama adalah aktuator. Yang pertama ada silinder. Di sini ada silinder dan ada rotary aktuator, dan yang ketiga ada lampu. Dan yang kedua ini elemen kendali akhir, yaitu directional control valve. Gambarnya seperti pada gambar yang kedua ini. Dan yang ketiga ada elemen proses. Elemen proses ada yang pertama relay, dan yang kedua timer delay, dan yang ketiga katup solenoid. Yang keempat elemen input. Elemen input ada push button, limit switch, dan yang terakhir sensor. Lalu yang kelima ada elemen sumber. Elemen sumber itu sumber dari segala komponen, yaitu ada kompresor. Yang kedua ada perangkat air service unit, itu wajib ada. Dan yang terakhir ada sumber DC. Oke, next. Di sini ada gambar skematik rangkaian dari pneumatik. Di sini terlihat ada gambar panah ke atas, yaitu bertuliskan aliran sinyal, berarti dari bawah ke atas. Yang pertama ada sumber yaitu kompresor, dan ada elemen proses yaitu valve, ada elemen akhir yaitu biasanya pengunci, elemen akhir seperti one way flow control, dan juga yang terakhir ada aktuator yaitu silinder. Di sini semuanya bekerja dari bawah ke atas seperti pada tanda panah. Next. Di sini ada gambar skematik rangkaian elektrik. Di sini terlihat tanda panahnya yaitu ke bawah. Artinya semua berjalan sesuai apa yang ada di tanda panah, yaitu dari atas ke bawah aliran sinyal.
Oke, yang pertama kita lihat di sini ada sumber 24 volt DC. Terus yang kedua ada elemen input, yaitu push button. Biasanya push button. Dan yang terakhir ini adalah elemen kendali dan proses. Biasanya dia adalah relay ataupun lampu. Di sini berjalan dari 24 volt DC ke push button lalu ke relay. Yang di bawah ini adalah biasanya netral. Oke, next. Saklar pembatas tipe tak sentuh, non contacting proximity limit switch type. Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan. Yang termasuk saklar pembatas diantaranya yaitu saklar buluh, saklar pembatas buluh, atau red switch. Penggunaan saklar ini biasanya digunakan bila keadaan sekitarnya tidak memungkinkan memakai saklar mekanik. Misalnya dikarenakan karena debu, pasir, ataupun lembab. Oke, next. Saklar pembatas induksi. Ini digunakan bila saklar pembatas baik mekanik ataupun buluh tidak memungkinkan dipakai. Biasanya digunakan untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari metal. Pada mesin ataupun pada ban berjalan. Terus selanjutnya ada saklar pembatas kapasitif. Saklar pembatas atau sensor kapasitif responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya atau lingkungannya, misalnya debu atau bram pada metal. Next. Dan selanjutnya ada saklar pembatas optik. Saklar pembatas atau sensor optik responnya terhadap segala material yang memantulkan cahaya, karena sensor ini memancarkan sinar. Next. Relay. Di sini ada gambar relay. Relay adalah komponen untuk penyambungan saluran dan pengontrolan sinyal yang kebutuhan energinya relatif kecil. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet dihasilkan dari koil yang terdapat pada relay. Di sini ada gambar-gambar, yaitu dalaman dari komponen relay. Oke, next. Simbol relay. Di sini relay NO. Relay NO ada 13, 14. Ini katupnya semuanya terbuka. Dan di sini ini salah, ini harusnya relay NC. Di sini katupnya tertutup atau langsung mengaliri sinyal. Dan kombinasi relay NO dan NC yang terakhir. Ada yang katupnya terbuka dan tertutup. Biasanya NO dikaitkan dengan angka 13, 14, yaitu belakangnya 3 dan 4. Untuk yang NC belakangnya 1 dan 2. Seperti pada gambar di sini NO 1314, 2324, 3334, dan relay NC 1112, 2122, 3132. Oke, next. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.